Kalian pernah nyangka nggak sih Mbak bakal terjun di dunia perdabingan kayak gini? Terus apakah dunia dubbing dan voice over ini passion kalian? Tisa. Oke, kalau aku nggak pernah nyangka, nggak pernah sama sekali karena dulu sukanya cuma pentas seni biasa aja, kayak nyanyi, kayak puisi dan lain-lain. Tiba-tiba dikasih jalan sama Allah, ada teater Sangga Prativi di Pasar Baru Selatan, yang aku pun nggak tahu di situ ternyata tempatnya atau studionya para daber-daber yang luar biasa terkenal, yang luar biasa bagusnya. Pas aku masuk ke situ baru mulai tumbuh rasa suka sama pekerjaan ini, mulai tumbuh juga rasa ya kalau bisa dibilang cinta sama pekerjaan ini karena kebanyakan sukanya dibanding dukanya gitu Mbak. Jadi ya berjalan dengan waktu, oh ternyata bisa ya kita jadikan pekerjaan utama bukan cuma hobi. Karena dari segi penghasilannya pun menurut Tisa pribadi ya sangat cukup untuk untuk hidup, untuk lain-lain gitu ya. Karena nggak pernah nyangka deh, ya itu dari faktor-faktor lingkungannya pun luar biasa serunya Mbak. Luar biasa kita tuh kayak kekeluargaan dan ya saling percaya serta saling mendukung. Jadi ketika menemukan hal-hal yang baru menurutku dan itu sangat seru, baru aku ini harus menjadi pekerjaanku kalau bisa sampai tua. Oke, berarti Mbak Tisa emang dari muda itu suka tampil di depan umum ya? Tampilnya kayak berpuisi, kayak bernyanyi, tapi pas masuk dubbing nambah lagi ilmunya acting kan. Kalau kita biasanya kalau memerankan suatu tokoh di film-film itu kita lebih berakting, menjadi diri orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri. Itu yang paling seru. Lalu Mbak Iren? Kalau aku awalnya memang nggak nyangka gitu, nggak nyangka. Pertama diawali penasaran waktu Sandiwara Radio dengerin, gila mereka terbang apa ya di dalam studio. Zamannya masih yang tutur tinular dan sebagainya gitu. Wah gila mereka terbang apa ya? Aku sih ngebayangin gitu loh. Kalau lagi denger gila itu kayak gimana terbang-terbangnya karena akhir setelah aku bukan pernyataan dari aku tapi orang studio bilang bisa nih kamu gini-gini. Akhirnya aku coba fokus. Wah, kalau kayak gini ini harus jadi pekerjaan gue. Aku harus fokus nih di sini. Jadi udahlah difokusin. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Udah alhamdulillah. Ya udah bisa mandirinya udah cukup lah alhamdulillah deh gitu. Jadi akhirnya profesi awal-awalnya iseng-iseng aja pengen nyobain terus akhirnya kayak pengen tahu sebenarnya pengen tahu isi Sandiwara Radio itu kayak gimana sih prosesnya gitu. Begitu ketemu dan tahu ngejalanin, kayak gini tuh. Ternyata mereka nggak terbang-terbang, cuma di depan mic doang gitu. Nah, akhirnya belajar gimana sih kalau dulu Sandiwara Radio kita ada bedah naskah, hampir sama kayak teater. Bedah naskah, terus coba didiskusiin gitu. Ini ya pokoknya ngebangun emosi, ngebangun ini sama beberapa teman-teman. Kebetulan teman-temanku dulu Sandiwara Radio banyak teman sanggar, orang senior sanggar. Jadi ya enak, belajarnya itu enak. Karena mereka nggak pelit sama ilmu gitu. Oke. Gitu, terus Mbak Iren sama Mbak Tisa ini ikut sanggar nggak sih Mbak dulu Mbak? Atau emang aku dari SD itu teater Sangga Prativi yang tempatnya mungkin ya para orang tua kita tahu yang kayak Maria Untu, Ibu Maria Untu, pintu telah dibuka. Terus Mas Ferry Fadli, Mbak Yvonne Rose yang jadi Nobita di film dan lain-lain. Jadi aku ikut teater di situ yang memang aku akui untuk ilmu actingnya, untuk ilmu dubbingnya sama voice overnya itu paket lengkap. Jadi semuanya dapat di sana. Aku beruntungnya di situ. Kalau Kak Iren mungkin ikut teater? Aku nggak pernah ikut teater, tapi aku bergaul sama orang-orang teater. Kalau aku, kalau kata orang bilangnya, ya mungkin lo ada gift kali, begitu masuk bisa nyemplung. Nah, aku tugasnya cari ilmu dari teman-teman senior itu. Aku nggak ada basic teater, nggak ada. Tapi aku mungkin karena aku banyak nanya, gimana?
ini harus gimana sih? Ini kalau aku nggak tahu, aku nanya gitu. Aku nggak sanggar sih. Nggak ada. Pengen ke Sanggar, tapi karena jauh sama rumahku di Bekasi, akhirnya nggak kesampean. Gitu. Oke, nah kan Mbak Iren itu mengawali karirnya dari Sandiwara Radio nih. Kalau Mbak Tisa sendiri pernah nggak sih kerja di radio gitu Mbak? Enggak pernah sama sekali kalau aku. Jadi nggak pernah jadi penyiar walaupun ada tawaran. Cuma karena memang kenalnya profesinya pertamanya dubber sama voice over, ya fokusnya di dua itu aja, lebih ke situ. Dan nggak mau mencoba profesi lain karena kayaknya udah nyaman banget gitu di voice over sama dubber gitu. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.